Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan sahabat BSJD yang ada di mana saja. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas setiap rahmat dan kasih penyertaan-Nya dalam kehidupan kita semua. Sehingga pada pagi hari yang indah ini, kembali lagi kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Betapa indah bahkan betapa luar biasa ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga detik ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu bukan karena hebat dan gagah kami, melainkan semata-mata karena pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami di setiap harinya. Bapa, pada saat ini, sebelum kami bersama-sama memulai setiap aktivitas kami memohon bimbingan tuntunan daripada Tuhan kepada sabda firman, karena firman-Mu lah yang akan senantiasa menjadi pedoman tuntunan di dalam kehidupan kami ketika kami memulai setiap aktivitas kami hari ini. Tuhan, berkati semua kami, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tinggal diam dan hidup di dalam lubuk hati kami. Dan kami bukan menjadi anak-anak sebagai seseorang yang hanya mendengarkan saja, melainkan kami menjadi pelaku dari kebenaran sabda firman. Ini kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dasar firman Tuhan pada hari ini ialah seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ke-27. Namun saya akan membacakan bagi kita semua, yaitu dari ayat 15, 16, 17, 24 dan 25 dengan judul perikop, peringatan dan ancaman yang berbunyi demikian. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu, demikian firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari BSJD, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana Allah yang penuh kasih mengajak kita semua untuk mendengarkan suara panggilan-Nya. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan gambar ini. Ya, ini adalah gambar telinga. Telinga adalah salah satu indera yang ada serta dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa fungsi telinga ialah untuk mendengar dan sebagai sarana penghubung agar kita mampu berkomunikasi dengan baik. Karena melalui indera pendengaranlah kita mendapatkan sebuah informasi. Jikalau kita tidak mampu memfungsikan dengan baik telinga, maka informasi yang seharusnya yang dapat kita pahami dan mengerti akan menjadi salah
dan tentunya ini akan merugikan kita dalam hidup ini. Namun, realitas inilah yang sering terjadi dalam hidup kita manusia. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena itu adalah sebuah fakta yang terjadi. Kita ambil contoh, ada seorang anak yang diberikan sebuah nasihat oleh orang tuanya karena ia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti mengambil yang bukan miliknya. Tentu sebagai orang tua, mereka akan menjalankan tugas tanggung jawab mereka, yaitu memberikan nasihat, teguran, peringatan atau sebagainya, agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya untuk kedua kalinya. Namun, pada nyatanya, walaupun anak tersebut telah mendengar berbagai nasihat dan teguran, sayangnya ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut tidak memanfaatkan indera pendengarannya dengan bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sama seperti orang tua yang memberikan nasihat dan teguran kepada anaknya, begitu pula Allah kepada bangsa Israel. Seperti dalam firman Tuhan hari ini, Allah tentunya telah melakukan berbagai macam cara untuk mengajak dan membawa anak-anak yang ia kasihi ini untuk kembali kepada jalan kebenaran. Baik dengan cara ia mengutus para hamba-hambanya yang menjadi alat perpanjangan tangannya untuk menyampaikan berita tentang pertobatan atas apa yang telah dilakukan oleh mereka selama ini. Namun alangkah sedihnya dengan sadar bangsa Israel ini melukai hati Allah dengan percaya kepada ilah lain dan menyembah ilah lain, dibandingkan mereka percaya dan menyembah Allah itu sendiri. Miris memang apa yang telah dilakukan bangsa Israel kepada Allah. Dan tentunya apa yang telah dilakukan bangsa Israel ini mendatangkan murka Allah. Makanya tidak heran Allah mengutus Nabi Yeremia untuk ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Hal ini dilakukan oleh Allah supaya mereka mendapatkan pengampunan dan tidak menyesal di kemudian hari atas ganjaran yang mereka terima, buah dari hasil perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita semua diajarkan untuk bertobat selagi masih ada kesempatan, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan. Mari kita jauhkan diri dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang dapat mendatangkan hukuman dan penderitaan. Ingat, kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Jangan diabaikan agar kita menuai kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan hukuman dan penderitaan. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, yang kami puji dan kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus. Betapa indah dan betapa luar biasanya Tuhan akan kebenaran sabda firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami semua saat ini. Bagaimana Engkau mengingatkan kami kembali, bagaimana Engkau memanggil kami, menegur kami, supaya kehidupan kami tidak menyimpang, melainkan selalu dalam jalur kebenaran yang berkenan di hadapan Engkau. Maka sebab itu Tuhan, hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami dituntun dan Engkau senantiasa bentuk kehidupan kami,
sesuai dengan kehendak Engkau saja Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini menjadi keharuman dan kepujian bagi Engkau saja. Dan ajarkanlah kami bukan menjadi anak-anak-Mu yang hanya sekedar pendengar, melainkan juga ajaklah kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran sabda firman, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami refleksikan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan hanya ke dalam Engkau saja. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.